hari Minggu. Senang sekali kita bisa bertemu kembali di ibadah online Shining Kids. Nah, hari ini kita mau lebih semangat lagi ya dalam memuji Tuhan. Nah, hari ini sebelum kita memulai memuji Tuhan, Kak Grace mau ajak adik-adik semua untuk bersama-sama menyerukan Yel Yel Shining Kids. Ayo yang semangat ya, yang masih duduk, ayo dong bangkit berdiri. Sama-sama kita mau menyerukan Yel Yel Shining Kids. Siap ya? Shining Kids, yes! Shining Kids, anak terang, sukacita, penuh kasih, kompak. Nah, gitu dong. Udah semangat kan? Udah sukacita kan? Yuk sama-sama kita mau memuji Tuhan. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya,
Nah, adik-adik, sekarang adik-adik di rumah boleh silakan duduk karena kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang baik, pelihara hidupku, semua yang ada padaku, bukti dari segala kasih-Mu. Kau Tuhan adalah Bapa-Ku, Bapa yang baik, pelihara hidupku, semua yang ada padaku, bukti dari segala kasih-Mu. Yesus, Kau jalan kebenaran dan hidup, hanya padamu keselamatan hidupku. Tiada Tuhan yang seperti diri-Mu, Kau layakanku memanggil-Mu Bapa-Ku. Kau Tuhan adalah Bapa-Ku, Bapa yang baik, pelihara hidupku, semua yang ada padaku, bukti dari segala kasih-Mu. Yesus, Kau jalan kebenaran dan hidup, hanya padamu keselamatan hidupku. Tiada Tuhan yang seperti diri-Mu, Kau layakanku memanggil-Mu Bapa-Ku. Yesus, Kau jalan kebenaran dan hidup, hanya padamu keselamatan hidupku. Tiada Tuhan yang seperti diri-Mu, Kau layakanku memanggil-Mu Bapa-Ku. Tiada Tuhan yang seperti diri-Mu, Kau layakanku memanggil-Mu Bapa-Ku. Tiada Tuhan yang seperti diri-Mu, Kau layakanku memanggil-Mu Bapa-Ku. Pagi adik-adik dan teman-teman, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Apolia. Sebelum itu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini Tuhan. Di pagi ini Tuhan, kami ingin mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Apolia Tuhan. Berkati supaya kita bisa duduk diam dan tertib Tuhan.
berkati supaya yang disampaikan oleh Apolia bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari, dan berkati juga supaya Apolia bisa menyampaikan isi hatimu dalam firman Tuhan ini, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Komik Alkitab Anak. Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru. Kitab Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 44. Suatu hari di kota Betania ada 3 orang bersaudara. Yaitu Maria, Marta dan Lazarus. Tetapi Lazarus sakit. Lalu Maria dan Marta pun mengirim kabar kepada Tuhan Yesus. Di tempat yang jauh, Tuhan Yesus mendengar kabar itu. Dua hari kemudian, Tuhan Yesus dan murid-muridnya berangkat pergi ke kota Betania. Ketika sampai di sana, ternyata Lazarus sudah mati dan telah dikubur selama 4 hari. Maria menangis menemui Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus pun menangis juga. Tuhan Yesus pergi ke kubur yang tertutup batu itu dan berkata, "Angkatlah batu itu." Lalu mereka mengangkat pintu batu itu agar kuburan Lazarus terbuka. Tuhan Yesus mengucap syukur kepada Allah Bapa, lalu dia berteriak, "Lazarus, marilah keluar." Lazarus yang sudah mati itu berjalan keluar kubur. Seluruh badannya masih tertutup kain kafan. Setelah kain kafan itu terbuka dari tubuhnya, Lazarus hidup lagi dan berjalan. Maria dan Marta sangat bersukacita dan tambah percaya kepada Tuhan Yesus. Shalom adik-adik, senang sekali Tante Lia bisa jumpa dengan kalian lagi. Sebulan sudah berlalu, waktu cepat ya adik-adik. Aduh, senangnya bisa ketemu dengan anak-anak signing kit yang lucu-lucu, yang imut-imut ya. Adik sudah siap? Tadi sudah lihat tajangan video yang singkat. Udah gak asing lagi ya, tapi buat adik-adik yang masih balita mungkin baru pertama kali melihatnya. Untuk anak-anak pratama mungkin sudah pernah ya, anak-anak yang balita seperti adiknya Momo ya, terus adiknya Ernest, siapa lagi nih, anaknya Sin ya. Banyak nih anak-anak balita nih yang 1 tahun lebih yang mungkin belum tahu cerita ini ya. Tadi adik-adik sudah lihat ya videonya. Siapa yang meninggal tadi adik-adik? Tahu nggak? Ayo, siapa yang meninggal? Siapa? Siapa adik-adik yang meninggal tadi? Hah? Nggak tahu. Jangan-jangan nggak dilihat nih videonya nih. Sengaja Tante tayangin video dulu biar kalian lihat. Apa sih videonya yang tadi ditayangkan? Cerita apa sih? Gitu loh. Tadi siapa yang meninggal adik-adik? Siapa? Hah? Maria. Bener lu, Maria. Siapa adik-adik yang meninggal tadi? Siapa? Marta. Wah, salah lagi nih. Siapa tadi adik-adik yang meninggal? Lazarus. Udah gak asing ya buat kalian yang pratama.
cerita tentang Lazarus yang bangkit dari kuburan, dari kubur. Nah, adik-adik, kisah ini tidak asing, tapi hari ini Tante mau ceritakan bukan tentang kebangkitannya, tapi di balik ini ada maksud dan rencana Tuhan kenapa Lazarus diizinkan Tuhan sampai meninggal baru Tuhan Yesus datang ya. Tapi di sini tadi kita sudah lihat bagaimana ketika Lazarus sakit ya, Maria dan Marta sedih sekali. Sedih, aduh saudaraku sakit, dan mereka bingung, udah bawa ke tabib tapi juga nggak sembuh ya. Akhirnya mereka ingat Tuhan Yesus, karena Maria, Marta, dan Lazarus adalah kenal Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang pernah menyembuhkan orang-orang sakit. Tapi Tuhan Yesus waktu itu tidak ada di kampung mereka. Tuhan Yesus ada seperti Jakarta dengan Bandung. Nah waktu itu Lazarus mungkin ada di Jakarta dan Tuhan Yesus ada di Bandung, jaraknya jauh. Jadi Maria Marta titip pesen nih ke seorang lain, sampaikan ke Tuhan Yesus. Nah ada di ayat Yohanes 14 ayat 3 di sini katakan ya, ada ayat 1-2 adik. Yohanes 11 ayat 1 katakan, ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus ya. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Jadi Maria itu cici, terus Marta Lazarus. Maria ini adalah perempuan yang pernah meminyaki Tuhan Yesus dengan minyak mur ya. Maria itu yang pernah meminyaki kaki Tuhan Yesus ya. Jadi Maria ini dekat sama Tuhan Yesus. Dan Lazarus sakit ya, saudaranya dikatakan ayat 3. Nah, kedua perempuan ini mengirim kabar kepada Yesus. Ya, mengirim kabar berarti orang lain yang menyampaikan kepada Tuhan Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Nah, jadi Maria Marta nggak bisa ketemu Tuhan Yesus, suruh orang lain nih. Dari waktu itu Yesus ada di Yudea dan Betania, jaraknya antara Jakarta Bandung lah. Sampaikan kepada Yesus bahwa orang yang kamu kasihi sakit. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Nah, ketika disampaikan, Tuhan Yesus kira-kira dengar nggak berita itu, adik-adik? Tuhan Yesus waktu dengar kabar bahwa Saulus sakit, dia tidak langsung ke tempat di mana Lazarus sakit. Di ayat 4 dikatakan, Yesus ya, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah dimuliakan. Nah, adik-adik, ternyata Tuhan tahu Lazarus sakit. Tuhan tahu Lazarus nanti bakalan mati. Makanya Tuhan bilang, dia tidak langsung balik. Dia melayani di tempat itu 2 hari lagi. Adik-adik, seringkali nggak adik-adik kalau minta sesuatu sama Tuhan Yesus, berdoa sama Tuhan Yesus, maunya langsung instan ya. Ya maunya langsung apapun yang kita minta sama Tuhan, kita langsung minta dikaburin. Minta apa-apa langsung instan, seperti adik minta mainan sama papa, mama. Papa minta mainan, kalau nggak dibeli nangis ngambek. Tapi orang tua lebih tahu lu nih mainan berguna nggak buat adik-adik. Nah, ini baik nggak permintaan adik-adik dikabulkan? Apalagi Tuhan. Tuhan kita lebih tahu loh apa yang menjadi kebutuhan kita. Kira-kira permintaannya nih kabulkan apa enggak nih gitu loh. Padahal Maria Marta sedih sekali karena saudara tersayangnya sakit. Tuhan malah 2 hari lagi di tempat di mana Tuhan melayani. Akhirnya apa yang terjadi adik-adik? Setelah 2 hari, Tuhan Yesus akhirnya mengajak murid-muridnya, ayo kita ke Yudea. Muridnya bingung lah, ngapain? Kita mulai Lazarus, karena Lazarus sekarang sedang tertidur. Terus murid-murid bilang, lah kalau ketidur, ya udah nggak apa-apa, ngapain kita balik lagi? Bukankah nanti di situ banyak orang-orang yang nggak suka Tuhan Yesus katanya. Tapi Tuhan Yesus bilang, tertidur itu bukan tertidur yang sebenarnya, tapi Lazarus sudah meninggal. Nah lu adik-adik, udah meninggal baru Tuhan Yesus mau datang ke tempat Lazarus. Kenapa nggak waktu dia sakit? Di saat dia sakit mestinya Tuhan datang ya. Nah itu yang seringkali kita mau tuh dalam hidup kita. Maunya pada saat kita butuh sesuatu, kita nangis, kita minta sama Tuhan Yesus, harus dikabulin. Kalau enggak kecewa ya.
Kira-kira Maria Marta kecewa nggak? Waktu Lazarus sakit, dia minta Tuhan Yesus, dia kasih kabar kepada Tuhan Yesus melalui orang lain bahwa Lazarus sakit. Tapi Tuhan Yesus nggak datang. Kalau adik-adik pada saat itu kira-kira jadi Maria Marta kecewa nggak? Liatin saudaranya sakit, mungkin menggigit, aduh sakit, nggak tahu sakitnya apa ya, di dalam kitab ini nggak dikatakan sakitnya apa. Kita seringkali maunya setiap doa kita selalu dikabulkan ya. Kita maunya segala apapun yang kita mohonkan kepada Tuhan itu cepat dikabulkan. Tapi Tuhan lebih tahu mana yang terbaik. Nah, di dalam kitab Yohanes 11 ayat 11 ya. Akhirnya Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk melihat Lazarus. Tuhan Yesus berkata di ayat 11, dia berkata bahwa demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Nah loh, kok orang tidur dibangun? Terus muridnya berkata, maka kata murid-murid kepadanya, Tuhan, jika ia tertidur, ia akan sembuh. Maksud muridnya, ya kalau tertidur udahlah ngapain balik ya, pasti dia akan sembuh gitu, nggak usah ditengok lagi gitu. Tapi kata Tuhan ya di ayat selanjutnya, tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka, ya sangka murid-muridnya, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Ayat 14, karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Akhirnya terus terang Yesus berkata kepada murid-muridnya. Akhirnya murid-muridnya bersama Tuhan Yesus berangkat ke tanah Yudea. Sesampai di kampung itu, belum sampai Yesus masuk ke rumahnya Maria Marta. Marta mendengar kabar bahwa Tuhan Yesus sudah datang. Buru-buru Marta lari menghampiri Yesus. Dia lari menghampiri Yesus, waktu itu Yesus masih di kampung, belum sampai ke rumah mereka. Sesampai di tempat Yesus, Maria berkata, adik-adik apa yang mereka katakan? Kalau adik-adik jadi Marta gimana? Tuhan Yesus, kenapa baru datang sekarang? Lazarus sudah mati Tuhan. Kenapa baru datang? Coba Tuhan Yesus datang kemarin-kemarin, nggak sekarang. Lazarus nggak bakalan mati. Lazarus nggak bakalan mati. Kenapa Tuhan nggak datang? Kenapa baru sekarang datang? Pasti adik-adik ngambek. Marta ngambek, ya. Marta ngambek di ayat 21. Ketika dia ketemu Tuhan Yesus, dia berkata di ayat 21. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Nah, berarti Marta marah juga kan sama Tuhan. Mungkin kita juga sama. Ya, kalau kita jadi Marta, ngapain lu datang sekarang? Kemarin waktu sakit kemana Tuhan? Kenapa baru datang? Sekarang dia sudah dikubur Tuhan. Kenapa baru datang? Nah, mungkin itu sering terjadi ketika Maria berkata begitu. Ayat 33. Ketika Yesus Maria menangis dan juga orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka makgumlah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, ayat 34. Di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, mari dan lihatlah. Ayat 35, maka menangislah Yesus. Ini ayat emas yang paling pendek dari semua ayat emas yang ada. Maka menangislah Yesus. Yohanes 11 ayat 35. Maka menangislah Yesus. Yesus menangis karena ikut sedih melihat Maria dan Marta merasa kehilangan, merasa sudah bisa ditolong lagi. Terus kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Jadi Tuhan Yesus nangis ya. Jadi orang Yahudi melihat, oh Tuhan Yesus sayang banget sama Maria Marta. Tapi kenapa dia nggak datang gitu loh? Kalau dia sayang, kenapa baru sekarang datang? Sedangkan Lazarus sudah mati, sudah dikuburkan, sudah masuk ke dalam kuburan yang kita lihat tadi ya, sudah masuk ke goa dan sudah ditutup batu gitu loh. Tapi Tuhan Yesus berkata kepada mereka, kepada orang-orang di situ, Tuhan Yesus bilang, ayat 41, maka Tuhan Yesus bilang, jawab Yesus kepadanya ayat 40, bukankah sudah kukatakan kepada jika engkau percaya
akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menera ke atas berkata, Bapa, aku bersyukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena banyak orang berdiri di sini melihat aku mengatakan supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Lalu dia berkata, Lazarus keluar. Lazarus mari keluar. Nah, adik-adik, begitu selesai berdoa dan batu itu, dia minta batu itu dibuka. Langsung dia berkata, Lazarus, mari keluar. Kita lihat videonya tadi ya, Lazarus keluar. Lazarus keluar masih pakai pocong, masih pakai di perban kain ya. Lazarus keluar dan akhirnya itu kain-kainnya dibuka dan Lazarus ternyata masih hidup. Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar dari satu kisah bahwa apapun keadaan adik saat ini, mungkin adik tidak bisa lagi bercerita dengan orang-orang di sekeliling kalian sedang ada beban berat, sedang ada masalah berat, atau ada yang sakit, atau keluarga kalian bermasalah. Jangan minta pertolongan dengan siapapun. Sampaikan pada Yesus. Bahkan yang
adik-adik selesai sudah, kita sudah dengarkan firman, kita sudah bernyanyi, mendengarkan lagu sampaikan pada Yesus. Tiba saatnya kita mau berdoa untuk menutup firman Tuhan hari ini ya. Mari lipat tangan, mata ditutup. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Kalau kami sudah memuji-Mu dan kami sudah mendengar firman-Mu, biar firman ini boleh tertanam dalam hati kami. Dan kami mau belajar seperti Maria dan Marta. Sekalipun dalam keadaan keluarga kami mungkin ada yang sakit, mungkin ada masalah, kami mau belajar untuk menyampaikan kepada-Mu Tuhan. Karena orang di sekeliling kami tidak mengerti keadaan kami. Sekalipun kami masih kecil, kami punya beban dan masalah hidup. Biar kami sampaikan kepada-Mu Tuhan melalui doa. Mungkin tidak langsung Engkau jawab, Engkau menunda, tapi kamu tetap sabar dan kami tahu Engkau punya rencana yang indah. Engkau punya rencana yang terbaik untuk kami semua Bapa. Ajak kami mensyukurinya apapun yang terjadi dalam hidup kami. Dan kami percaya Engkau punya rancangan yang indah untuk masa depan kami. Ajak kami tetap percaya kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Terima kasih untuk ibadah saya Ningkit hari ini. Kalau sampai hari ini ibadah saya Ningkit masih tetap berjalan itu karena kasih-Mu. Engkau berkati seluruh pena-pena yang masih setia melayani, baik yang pujian, membawa firman, maupun yang editing, rekaman, semuanya Tuhan Kau berikan mereka kekuatan, kesehatan, kesatuan hati, sehingga pena-pena tetap semangat melayani Engkau, dan anak-anak saya Ningkit juga tetap semangat untuk ibadah setiap minggu mencari Engkau Bapa. Berkati semuanya Tuhan. Terima kasih. Ini doa sembahyang kami yang jauh sempurna kami balaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Yang percaya katakan amin. Amin adik-adik. Tiba saatnya kita akan berpisah, tapi hanya sementara. Dan kita akan ketemu lagi minggu depan dalam firman-firman yang lain. Adik-adik jangan lupa firman Tuhannya dicatat, disimpan di otak, dan dipraktekkan ya. Saya Ningkit, bye-bye, sampai ketemu minggu depan. Ayo masnya jangan lupa, Yohanes 11 ayat 35. Maka menangislah Yesus. Ya, gampang ya masnya ya adik-adik ya. Yohanes 11 ayat 35, maka menangislah Yesus. Yesus menangis untuk kita semua. Bye-bye.